Engkelnya yang bengkak, kemerahan, panas, divonis untuk cuci darah. Sehingga asam urat ya naik lagi, naik lagi. Asam urat ini tidak bisa berdiri sendiri untuk merusak ginjal. Hal mengerikan tentang asam urat yang harus Anda ketahui. Saya punya pengalaman buruk dengan asam urat. Almarhum bapak mertua saya, Pak Haji Supangkat, itu meninggal gara-gara asam urat. Memang terdengar klise, sepele, tapi itu real terjadi. Saya dari Klaten ke Bandung belajar tahun 94-95, mengenal calon mertua waktu itu, Pak Haji Supangkat. Itu beliau sudah mulai terasa bengkak-bengkak, sudah mulai terasa gejala-gejala asam urat. Yang jadi masalah adalah bapak ini karena seorang pejabat, beliau dinas di kantor pajak Kota Bandung, sehingga waktu memang sempit, tidak pernah memikirkan pengobatan alternatif. Yang jadi masalah adalah gejala asam urat ini berulang, sehingga poinnya di 2004 itu beliau sudah divonis untuk cuci darah. Setelah dirunut peristiwanya, ya akibat dari asam urat yang melonjak tinggi. Sebetulnya asam urat ini tidak bisa berdiri sendiri untuk merusak ginjal. Ada beberapa faktor. Mulai dari satu, bapak itu senang dengan obat-obatan kimia. Beliau makan obat anti nyeri, kemudian penurun asam urat tuh tiap hari. Itu yang harus dicermati. Kedua, dari awal dari beliau kena asam urat, dokter, kita-kita yang tahu kesehatan itu sudah menyarankan bahwa bapak terus diet sehat. Ternyata yang namanya air putih jarang. Bahkan yang namanya soto Bandung yang kacangnya banyak itu, macam-macam purin tinggi, itu jadi hobi nomor satu. Sehingga asam urat ya naik lagi. Bengkak dikit, turun dikit, naik lagi. Sampai saya ingat itu suatu pagi di subuh-subuh itu bapak tuh harus dipapah. Bapak almarhum harus dipapah karena sudah nggak bisa jalan. Ya karena memang asam uratnya itu tinggi banget. Engkelnya yang bengkak, kemerahan, panas, itu sudah kronis sekali. Dan akhirnya cuci darah di 2004 sampai 2006 saja beliau nggak kuat. Ya udah akhirnya meninggal. Ada 4 hal yang harus digarisbawahi setiap sakit asam urat. 1. Nyeri berulang. Anda harus hati-hati. Bisa jadi itu cikal bakalnya Anda akan cuci darah. Nyeri saja ini nggak cukup. Biasanya diiringi dengan bengkak kemerahan. Di cerita tadi bahwa bapak saya almarhum itu setelah nyeri hebat sampai nggak bisa jalan itu bengkaknya itu betul-betul engkel tuh sampai sebesar saya cakup dengan 2 tangan nggak bisa. Betul-betul besar sekali. Kebetulan beliau orangnya putih sekali kayak orang Chinese gitu. Itu bengkaknya betul-betul minir-minir, merah gitu, kayak meronanya itu betul merah gitu. Nyeri, tertahankan, bengkak besar sampai kemerahan, panas. Ketiga, minum minuman pereda nyeri, penurun asam urat yang dari kimia-kimia. Keempatnya, diet yang tidak sehat. Diet yang tidak sehat ya mulai dari air minumnya kurang, kemudian makanan tinggi purin selalu dimasukkan, konsumsi terus. Kemudian ketiganya gula. Almarhum bapak itu juga tiap pagi minum susu, gula tinggi, energen, manis-manisan itu tinggi. Makanya akhirnya merusak. Dan di diet sehat ini beliau juga hobi sekali dengan daging merah, disikat terus. Hati-hati dengan 4 hal ini. Anda kalau nggak mau cuci darah, perhatikan ada ciri-ciri nyeri, bengkak, masih terus-terusan minum anti nyeri atau pereda nyerinya dari kimia-kimia untuk menurunkan asam uratnya. Keempatnya, dietnya banyak pantangan yang dilanggar, banyak makanan-makanan tinggi purin, gula yang dilanggar. Siap-siap Anda akan cuci darah.